Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat bergabung dalam webinar Veritas dan Azure pada tanggal 12 November 2020. Pertama-tama perkenalkan, saya Caroline, PIC Veritas dari MII, yang sekaligus akan menjadi host pada pagi hari ini. Di sini juga sudah hadir perwakilan dari Prinsipal Veritas, yaitu Bapak Tommy Widyastama selaku Channel Director Veritas, dan Bapak David Cassandra selaku Technical Consultant dari Veritas. Saya juga ingin memperkenalkan Bapak Calvin selaku Presale Support Veritas dan Bapak Ahmad selaku Presale Support dari Azure yang akan menjadi speaker kita pada pagi hari ini. Adapun acara kita pada pagi hari ini adalah produk update atau produk overview dari produk Azure dan Veritas. Kemudian juga akan di-share beberapa demo singkat. Tidak lupa juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan feedback form di akhir acara, yang dimana linknya akan dikirimkan oleh tim kami melalui kolom chat. Sebelum memulai sharing kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan beberapa peraturan selama webinar berlangsung. Yang pertama, Bapak dan Ibu diharapkan untuk menonaktifkan mic dan kamera selama webinar berlangsung. Kemudian yang kedua, menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau pada sesi Q&A berlangsung. Dan yang ketiga, dimohon menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Oke. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Ahmad. Oke, dan bentar ya. Oke, saya slide share dulu mungkin sebelumnya. Sudah saya lakukan screen sharing untuk PPT-nya. Apakah terlihat semuanya? Iya, terlihat. Silakan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, kesediaannya meluangkan waktunya untuk di webinar di sini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadiono. Di sini bertindak sebagai pre-sales untuk produk Microsoft Azure. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Azure Overview itu seperti apa ya. Nah, yang pertama mungkin kita akan melihat challenges yang ada di saat ini. Ada banyak challenges yang bisa kita lihat di sini. Jadi pada saat membuat suatu apps atau kita maintain suatu hardware seperti itu, atau menginstalasi suatu application seperti itu ada banyak challenges-nya. Contohnya salah satunya instalasi OS, hardware failure, terus ada mungkin kebutuhan dari storage-nya, kebutuhan dari servernya. Nah, itu memakan waktu yang tidak sebentar ya. Bisa kemungkinan 4-8 minggu atau bisa lebih dari itu. Kenapa di sini menggunakan cloud? Boleh dibilang seperti ini. Ada 4 kenapa kita harus menggunakan cloud. Yang pertama, kita bisa melakukan on-off gitu ya. Dan juga yang kedua, kita bisa growing fast. Growing fast itu maksudnya jadi kita bisa mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Gitu. Dan juga ada 2 alasan lain, yaitu predictable brush maupun unpredictable brush. Jadi kalau predictable brush, jadi kita bisa tahu sudah tahu kapan akan ada peak season-nya gitu ya. Peak season boleh dibilang seperti itu. Jadi kebutuhannya misalnya di awalnya cuman hanya di batas segini. Nah, pada saat peak season kita naikkan ke spesifikasinya ke atas ini gitu ya. Seperti itu. Jadi dari cloud itu fleksibel gitu ya. Jadi kalau mau
kita turunin, mau kita naikin itu bisa saat itu juga, seperti itu. Nah, yang terakhir unpredictable brush. Unpredictable brush itu jadi pada waktu-waktu terjadi peak yang tidak diprediksi seperti itu. Nah, kita juga bisa langsung menaikkan atau boleh bilang menambahkan notnya seperti itu. Nah, di cloud ini kita tidak perlu yang namanya menunggu hardware dari mulai 4 sampai 8 minggu, itu tidak perlu. Jadi kita misalnya pada saat ingin menggunakan cloud, kita bisa langsung saat itu juga untuk membuatnya gitu ya. Gitu. Nah, dari source yang saya dapatkan, dengan menggunakan cloud itu kita dapat meningkatkan time to marketnya, ya, karena kita bisa dibilang lebih cepat dalam develop application atau kita mempercepat proses implementasi dari sisi infrastruktur, maka time to marketnya menjadi lebih cepat. Di sini bisa sampai 20% bahkan ya seperti itu. Yang lebih cepat, maka meningkatkan dari growth dari company maupun efisiensinya gitu ya. Jadi karena efisiensi dari sisi waktu seperti itu, jadi prosesnya lebih efisien. Nah, di cloud juga kita ada yang namanya operational cost sama maintenance cost. Nah, di sini kita bisa bilang menurunkan operational cost maupun maintenance cost yang ada di on-premise. Jadi kalau pada saat kita di on-premise kita harus menggunakan hardware, kita harus ada cost dari sisi listrik maupun dari sisi gedungnya, itu kita boleh dibilang kita menurunkan cost-cost tersebut gitu ya. Dan juga spending IT. Ya karena ini bentuknya kalau cloud itu dari capex kita rubah jadi opex gitu ya. Jadi dari menjadi operational cost, jadi pembayarannya monthly seperti itu. Jadi menurunkan pada saat spending IT-nya seperti itu. Nah, apa itu Azure? Boleh dibilang seperti ini. Jadi ada 3 cloud model gitu ya. Yang pertama infrastruktur as a service, platform as a service, sama software as a service. Nah, di Azure itu boleh dibilang infrastruktur as a service dan platform as a service. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya untuk infrastruktur as a service dari sisi Microsoft mengurusnya sampai sisi virtualization. Sedangkan dari mulai customer mengurusnya mulai dari operating systemnya, datanya, aplikasinya itu di manage oleh sisi customer seperti ini. Gitu. Nah, berbeda dengan platform as a service, kalau platform as a service Microsoft mengurusnya sampai runtime ya. Jadi kita hanya mengurus customer-nya, yang mengurus data maupun aplikasinya gitu ya. Untuk OS-nya, tipe OS-nya gitu, itu kita tidak mengurusnya lah, istilah seperti itu. Customer tidak mengurusnya. Ada lagi yang terakhir namanya ini SAS. Salah satu SAS atau software as a service itu Office 365 gitu. Jadi kita tinggal menggunakannya seperti itu. Nah, di Azure itu ada apa aja? Boleh dibilang tadi ada infrastruktur as a service. Nah, infrastruktur as a service itu ada di infrastruktur di sini gitu ya. Di sini kita boleh dibilang ada compute, bisa VM ataupun container seperti itu. Networking, baik itu subnet, VPN, itu ada di sini. Storage ini beragam. Storage itu dari mulai yang standar hard disk, premium hard disk, bahkan sampai objek hard disk gitu ya, kayak S3 hard disk seperti itu. Ada juga security dan identity. Nah, ini untuk infrastruktur as a service. Nah, sedangkan platform as a service ini serverless gitu ya. Di sini ada beragam services yang digunakan, yang bisa kita gunakan lah ya. Contohnya ada web, mobile, terus ada di sini ada container, serverless.
database, di sini kita bisa membuat database baik itu SQL maupun open database lainnya gitu ya. Seperti MariaDB itu bisa kita buat di situ gitu ya. Analytics, kalau kita mau menggunakan analytics, dan juga di sini ada AI, Internet of Things, dan media. Nah, Azure juga boleh dibilang kita punya yang namanya edge device. Edge device itu tipe-tipe Azure yang bisa ditaruh di data center customer atau di beberapa tempat. Contohnya di sini ada Azure Stack atau Azure Stack Edge, itu kita bisa taruh di tempat customer. Gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu dari sisi Azure. Untuk dari sisi Azure-nya, oke, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan Mas Kelvin untuk topiknya backup menggunakan Veritas on Azure, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas sharingnya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Calvin, silakan. Oke, sorry, mic-nya tadi belum nyala. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Atau mungkin saya panggil teman-teman aja ya, biar kita tuh nanti lebih dekat aja gitu, jadi nggak terlalu kaku nanti. Oke, di sini saya perkenalkan, nama saya Calvin Situmorang sebagai pre-sales support Veritas, dan kalau hari ini agendanya ada 3. Yang pertama itu protecting a never changing environment, di mana kita banyak perubahan di masa ini dari sisi on-premise, hybrid, atau langsung ke cloud. Lalu yang agenda keduanya adalah kita bagaimana memprotek semua data-data kita, dan yang terakhir adalah memprotek data-data kita melalui Microsoft Azure. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan perubahan yang ada saat ini, di mana kita biasanya membangun infrastruktur itu di on-premise, baik dari fisikal atau virtual, maupun sekarang melalui cloud atau open source. Nah, kalau yang fleksibel itu kita lihat sekarang sudah ada hybrid data center, jadi ada yang di on-premise dan juga ada yang di cloud. Dan dari sisi harga itu sangat kompetitif ya. Dan kalau kita lihat IT arsitektur sekarang ini, kita lihat di sini ada aplikasi, bentar ya, ada aplikasi. Kalau kita buat ke cloud ada namanya Office 365, aplikasi mail ada Office 365 dari Azure, Azure IaaS, Azure SAS Software Service, dan juga ada database SQL yang sudah tersedia di Azure, SQL on Azure. Dan juga kalau dari sisi infrastruktur itu kita lihat data center itu bisa dibangun di cloud. Kita bisa bangun VM, entah itu Windows Server, Linux, itu bisa kita buat di cloud, di Azure. Dan juga untuk storage, itu kita bisa assign ke Azure juga. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dulu itu kita membangun habitnya membangun dari on-premise. Namun sekarang ini kita bisa nge-mix atau nge-hybrid infrastruktur atau arsitektur kita. Jadi ada yang sebagian di on-premise, sebagian lagi di cloud. Jadi bisa kolaborasi juga. Di masa depan itu bisa kolaborasi antara data center on-premise dan juga di cloud. Di mana nanti akan kedepannya mungkin ada single management console. Nah, dengan challenge seperti sebelumnya itu, bagaimana kita memprotek atau menjaga data-data yang kita simpan di on-premise dan di cloud. Sorry, sebelumnya teman-teman atau Bapak Ibu sudah pernah tahu mengenai produk Veritas atau pernah dengar seperti atau sudah implement malah?
boleh chat atau open mic gitu. Oke, saya lanjut aja kalau kayak gitu. Ini belum ada respon, jadi saya lanjut. Yang pertama itu dari Veritas itu ada produk backup exec. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu selain backup exec juga ada Veritas Net Backup. Namun yang sekarang ini saya akan show adalah backup exec versi 21. Dan kalau backup exec itu, backup exec 21 itu adalah latest versi dari backup exec. Dan environment-nya itu bisa dibangun di virtual server dan juga di dedicated server. Nah, untuk backup exec server ini bisa atau kompatibel untuk backup segala virtual file atau aplikasi server, dan juga kompatibel ke cloud, baik IaaS dan storage. Lalu bisa backup secara physical file dan aplikasi. Lalu juga bisa backup NAS, NDMP storage, atau cloud storage. Nah, selain itu juga bisa backup ke tab backup atau tab drive. Nah, kalau dilihat di sini, backup exec itu bisa membackup Exchange. Dan itu bisa di backup ke tab, ke VTL, atau ke storage juga, dan juga ke cloud. Dan backup exec ini bisa berjalan di multiple atau banyak master server backup exec. Nah, dari multiple ini bisa manage atau kita bisa membuat agent backup exec ke Linux di Windows Client, entah Windows 10, lalu bisa kompatibel juga ke VM, virtual server, dan juga untuk database ada Oracle, kompatibel ke Oracle, dan juga di sini kalau jika ada Oracle kita tanam agentnya itu agent for Windows. Lalu untuk Linux atau Linux itu ada agent khusus, agent for Linux, dan untuk Citrix kita menggunakan agent for Linux. Nah, bagaimana backup exec ini bekerja? Itu dia based on experience sangat simple. Dia bisa digunakan ke berbagai physics server atau virtual server. Jadi simple experience banget. Dan juga secara performance kita bisa forever incremental backup, dan juga secara availability VM kita bisa akses Windows dan Linux dengan RTO yang mendekati 0. Nah, kalau di sini kita lihat backup exec itu bisa manage agent atau bisa backup virtual host, virtual server, dan physical server. Nah, API-nya sendiri itu API-nya backup exec bisa masuk ke vSAN, vSAN data store, dan vvolume, dan juga flexible transport. Jadi di sini sudah backup exec yang 21 sudah support kompatibel ke vSphere 7, 67, 65, dan 60. Gitu. Lalu untuk transport modes-nya bisa ke SAN, NBD, NBD-SSL, dan Hot-Add. Dan image level of host backup reduce impact ke ESX server. Jadi kita ini tuh mereduce impact ke ESX. Jadi kalau untuk backup langsung nanti transportnya langsung ke backup exec. Nah, kalau untuk Hyper-V juga kompatibel di SMB 3.0 dan NS2D, Scale Out Storage, dan Nutanix sudah kompatibel. Nah, ini adalah tampilan topologi untuk backup exec saat membackup Microsoft Exchange.
Nah, Microsoft Exchange itu sendiri bisa berdiri di virtual dan physical, di mana backup Exchange sudah kompatibel, dan juga bisa kita buat policy secara granular. Di samping itu, sudah support Exchange DAG, dan juga support ke Exchange ke yang latest 2019. Dari 2010 sudah kompatibel, 2013, 2016, dan sampai yang sekarang di latest 2019. Nah, di sini terlihat ada dua network, dua jalur, dual traffic, production, dan backup. Nah, kalau untuk backupnya sendiri, kita nanti bisa tanam di client access, di exchange-nya itu sendiri, dan di domain controller. Dan kalau ini teman-teman, Bapak, Ibu sudah menggunakan DAG, exchange DAG, database availability group, bisa ditanam agent backup exec ke masing-masing server mailbox DAG-nya. Dan di sini terlihat ada master media backup server. Backup exec. Nah, selanjutnya adalah backup exec dengan SharePoint. Jadi backup exec ini juga sudah kompatibel untuk memprotek virtual dan physical SharePoint server, dan juga bisa membuat policy secara granular untuk recovery dokumen, image, site, subsite, dan list. Lalu support juga SharePoint farm configuration, dan juga kompatibel ke latest versi SharePoint di 2016. Nah, untuk gambar topologinya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Itu kita bisa tanam agent backup exec ke SharePoint itu sendiri, di domain controller juga, lalu juga SharePoint farm. Jadi kita tanamkan di SharePoint farm masing-masing agent backup exec. Seperti itu. Dan ini terakhir ada gambar master media backup exec. Lalu selanjutnya adalah backup exec sudah kompatibel dengan SQL, dan API-nya sudah menggunakan API SQL dan bisa memprotek database SQL. Nah, seperti info sebelumnya juga bisa atau kompatibel dengan DAG configuration. Nah, backup exec ini juga kompatibel ke latest versi SQL di 2019. Jadi yang paling minimal tuh bisa backup ke 2008 R2. Oke. Backup exec ini memiliki fitur Smart Meter integrasi. Jadi kita bisa melihat konsumsi kapasitasnya, apakah sudah aktif atau belum, dan akunnya ada berapa, dan kita bisa melihat secara capacity konsumnya sudah berapa. Nah, ini ada tools yang useful banget, itu Veritas Quick Assist untuk troubleshoot. Jadi kalau buat troubleshoot, teman-teman Bapak Ibu itu bisa langsung masuk ke Veritas Quick Assist. Nanti kita bisa pilih troubleshootnya mau trouble yang mana, agent for Windows atau server. Nanti kita bisa pick lalu kita nanti open tiket. Nah, di sini selanjutnya adalah gambaran untuk dedup data melalui backup exec ke cloud. Nah, ini adalah tampilan license yang akan di-provide oleh backup exec. Ada sistem recovery untuk server, atau bisa juga ke end user atau workstation, atau sering disebut DLO, desktop and laptop option. Lalu yang terakhir ada SaaS backup. Jadi kita bisa backup antar cloud, di cloud itu sendiri di Azure, atau di Access Online atau Office 365, atau Bapak Ibu menggunakan G Suite atau mail cloud yang lain gitu. Jadi kita bisa backup menggunakan nanti license SaaS backup. Oke. Selanjutnya adalah produk Veritas Net Backup, di mana Net Backup itu yang latest sekarang adalah versi 83. Nah, di sini kalau kita lihat Net Backup ini sudah menjadi market leader
dan juga udah top produk di pilihan untuk backup cloud. Dan secara operasional sangat simple dan juga sudah compliance. Nah, kalau secara workload, NetBackup 83 sudah enhance ke VMware dan juga kompatibel ke Nutanix HHV, virtual servernya Nutanix, dan bisa kompatibel juga ke Oracle, dan juga bisa kompatibel ke NAS. Lalu untuk cloud-nya sendiri itu sudah yang terbaik untuk performanya, dan juga sudah integrasi dengan CloudPoint dan VRP. Nanti akan coba kita bahas nanti di VRP. Lalu ada dari secara operasional sangat simple, UI-nya user friendly banget, dan juga mempermudah untuk integrasi dengan API-nya. Lalu untuk resilience atau dari compliance-nya sendiri itu sudah compliance untuk seluruh infrastruktur. Oke. Nah, kalau di sini ini adalah tampilan dashboard dari NetBackup itu sendiri. Kita bisa lihat kita ada dashboard di sini, ada sampel di sini. Adminnya namanya Rachel. Activity monitor, kita bisa lihat protection, apa yang diproteksi nanti, workload, storage, resilience, security, dan usage. Lalu untuk policy management itu kita bisa create untuk Oracle, SQL, Windows Standard, atau MSDP, OST, Advanced Disk, atau Cloud Storage. Dan policy untuk NAS sendiri juga sudah kompatibel, sudah bisa dilakukan. Jadi NetBackup itu kita bisa rehearse, migrate, dan take over. Jadi rehearse itu kita bisa mengembalikan dan juga kita migrasi ke cloud, atau kita bisa recover lagi atau restore lagi ke posisi semula. Nah, NetBackup saat ini di latest versi itu sudah integrasi dengan Resilience atau VRP. VRP itu apa? Veritas Resilience Platform. Di mana nanti kita akan coba show fungsinya seperti apa si VRP ini. Lalu untuk dari sini kita melihat threat itu adalah ransomware. Kita nggak tahu kapan attack itu datang. Jadi kita butuh protect dan kita butuh detect dan juga kita butuh recover. Jadi once kita udah protect, kita bisa recover atau kita fallback ke data sebelumnya. Kalau di sini kita lihat di infrastruktur kita sudah banyak aplikasi, misalnya ada Hadoop atau Linux atau Puppet Labs. Kita lihat sangat kompleks, dan juga untuk backupnya biasanya secara tradisional backup secara manual masing-masing. Entah ada yang di cloud juga masing-masing di backup. Namun dengan NetBackup kita bisa jadi satu single management backup. Jadi kita bisa backup VMware, Linux, Hadoop itu jadi satu ke NetBackup. Jadi sangat simpel nantinya. Jadi untuk view atau secara visibility dan report sangat memudahkan user. Nah, apa yang jadi tujuan kita itu untuk membangun NetBackup itu kita membangun atau menghindari attack dari misalnya ransomware. Selain itu, kita memprotek data-data kita dan kita bisa meng-recover data-data kita ke semula apabila terjadi attack ransomware. Tapi ya amit-amit kejadian dapat threat ya. Lalu kita bisa dengan NetBackup ini kita jadi makin simple untuk manajemen backup.
dan kita bisa melihat secara keseluruhan dan mengoptimalkan infrastruktur yang ada atau yang sedang running. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya teman-teman, Bapak Ibu? Atau mungkin saya kecepatan? Oke. Saya lanjut. Nah, protecting data ke Microsoft Azure. Nah, kalau kita lihat workload-nya data yang berjalan, atau kalau kita melihat ke depan, kita harus melihat long term retention. Dan kita biasanya membangun data itu secara banyak, dan kita lihat workload-nya, portability-nya seperti apa. Dan kita lihat juga secara disaster recovery. Lalu kita mungkin sekarang sudah ada beberapa aplikasi atau membangun infrastruktur di cloud, di mana kita harus protect atau kita jaga data-datanya. Dan challenge-nya itu sekarang ini yang kita lihat adalah data yang sangat berkembang, sangat cepat, di mana membutuhkan service level objektif dan juga operasional yang sangat tinggi, dan juga performance dan kapasitas yang sangat kita butuhkan untuk mensupport environment yang sudah kita bangun. Nah, di sini backup exec sudah kompatibel, sudah bisa melakukan backup cloud ke cloud, public cloud itu di Azure, dan juga bisa ke private atau hybrid cloud. Di sini misalnya adalah co-location juga bisa. Bisa juga off geo data center, itu juga termasuk co-location. Nah, di sini adalah flow recovery cloud. Jadi backup exec itu mempunyai fitur instant cloud recovery menggunakan ASR atau Azure Site Recovery, di mana Azure Site Recovery ini jobnya itu replicate VM yang di on-premise nanti untuk ke cloud. Jadi nanti once udah di replicate dengan ASR, itu yang muncul di atas instance atau VM yang sama nanti di cloud dengan medianya si ASR. Jadi backup exec, ASR, dan Azure. Azure-nya itu nanti once udah di backup, di restore bisa dengan instance VM yang sama. Jadi kelebihan dari backup exec itu bisa direct backup ke cloud. Nanti setelah ini akan saya show demonya. Lalu backup exec ini bisa backup ke berbagai opsi, entah di storage atau di tab. Atau kemungkinan ketiganya adalah backup ke cloud. Nah, dari sini kita lihat backup exec itu juga tadi info sebelumnya sudah bisa dilakukan backup ke Azure menggunakan Azure Site Recovery. Dan semua networknya itu sudah menggunakan SSL. Jadi sangat secure. Oke, saya masuk ke demo backup exec. Oke, di sini sudah terlihat menu dashboard dari backup exec versi 20 atau 21 sama nih, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ada storage status, ada virtual machine backup, konfigurasi task, technical support. Dan saya akan show untuk bagaimana cara backup exec membackup data-data ke Azure. Oke. Di sini kita masuk ke storage. Dari storage kita lihat di sini adalah storage. Ini adalah contoh sampel storage-nya, Pak, Bu. Jadi storage-nya di sini sudah tersedia AWS, Azure Storage, dan ada yang ke tab juga. Jadi terlihat
storage ini menunjukkan kita sudah menyimpan di mana saja atau sudah kita create di mana saja. Lalu kita configure cloud storage. Di sini saya kasih sampel untuk Brian Cloud namanya. Brian Cloud Azure Cloud. Nanti saya create next. Lalu pilih Azure. Setelah itu next. Dan juga cloud storage yang kita pilih adalah Azure. Lalu untuk loginnya sendiri itu kita menggunakan, saya sudah buat sebelumnya Brian Azure Storage. Untuk loginnya nanti Brian Azure Storage ini sudah tercreate di Azure. Nah, akan saya show nih blobnya. Brian Blob Storage. Namanya Brian Blob Storage 1. Untuk storage-nya di blob nanti Azure Blob create Brian Azure Storage namanya, dan ini nama storage-nya yang blobnya itu adalah Brian Blob Storage 1. Oke. Brian Blob Storage 1 ya. Jadi nanti waktu kita udah next nih, kita next itu Brian Blob Storage 1. Kita nembak sesuai nama blob storage yang sudah di-create di Azure. Oke, kita pick dan kita next. Dan untuk concurrent operasionalnya itu saya masukin sekarang 2 aja dulu. Lalu next. Dan ini adalah tampilan summary atau secara keseluruhan yang sudah kita buat tadi. Oke, finish. Lalu di-create, nanti ada muncul pop-up message. Oke aja, lalu butuh restart, kita restart untuk perform. Nanti ini kan masih Brian Cloud-nya itu masih belum aktif. Dengan restart ini nanti kita secara langsung kita lihat. Nah, ini langsung aktif Brian Azure Cloud-nya. Brian Cloud-nya sudah aktif. Lalu selanjutnya kita masuk untuk backup data-data kita. Once kita storage-nya udah kita siapkan, lalu kita lakukan job backup. Nah, di sini saya akan coba backup nama BEM SR2 Lab-nya ini. Nah, oke. Lalu kita masuk ke BEM, kita lihat mana yang mau data mana yang mau di backup. Ini drive C ke Perflux aja. Lalu oke. Nah, ini policy-nya ada yang incremental dan full. Lalu kita edit. Lalu masuk ke schedule dan kita ke tab storage. Kita lihat di sini storage-nya masih AWS, kita ganti ke Azure Storage dan Brian Cloud. Kita pilih yang Brian Cloud yang sudah di-create. Lalu secara incremental juga kita ganti ke Brian Cloud. Lalu masuk ke schedule lagi. Jadi setup storage-nya, jadi dia nggak salah lempar backup-nya kemana, jobnya ini. Lalu kita checklist submit job on hold, jadi once kita oke, belum langsung jalan. Jadi kita nanti akan manual melakukannya. Oke, setelah udah di setup policy backup-nya, incremental dan full, kita oke. Lalu kita lihat job monitor. Nah, ini sudah ke-create backup to cloud. Dan juga BSM-nya, BEM SR2-nya sudah ke-create. Nah, tadi seperti yang sebelumnya, itu kita setup di on hold. Lalu kita manual ini, run now. Lalu kita lihat lagi di storage. Nah, udah aktif running. Statusnya sudah aktif running. Kita lihat lagi di storage. Nah, sudah running nih backupnya. Oke. Sudah aktif, sudah running. Statusnya run now. Oke. Nah, ini sukses ya. Sudah sukses backupnya. Kita lihat statusnya, job log-nya. Oke. Udah, kita close, kita lihat lagi. Ini kita lihat semuanya di job monitor. Once
kita udah create tadi, kita monitor jobnya, lalu kita kembali ke backup and restore, lalu kita coba restore. Ini cara restore-nya ke file folder backup. Nah, masuk lagi ke folder yang tadi C per vlog. Kita recreate lagi, jadi kita balik ke awal, lalu kita pilih run now. Jadi once tadi kita udah sukses backup, kita coba restore. Jadi nggak ada perubahan, langsung balik lagi ke restore. Nah, kita lihat sudah ke create tadi, dan ini storage-nya tetap aktif di Brian Azure Cloud. Nah, kita lihat Brian Cloud-nya itu restore, job type-nya restore, sukses, 100% sukses. Kita lihat log-nya. Oke, Brian Cloud. Oke, close. Nah, ini sudah tercreate tadi cloud storage-nya, dan kita bisa lihat tampilannya di dashboard. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat nih di Azure itu sudah tersedia juga. Sudah tersedia juga di marketplace-nya, Azure Marketplace untuk Veritas Backup Exec. Jadi Veritas Backup Exec ini BYOL, bring your own license. Jadi yang Bapak Ibu punya di on-premise bisa dipakai di Azure. Seperti itu. Jadi ada di marketplace juga bisa kita create. Gitu. Jadi bisa buat master media di cloud. Oke. Jauh ini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Bisa via chat juga jika ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, kita melihat tadi challenge-nya itu di cloud itu atau di infrastruktur itu, kita lihat long term data retention, retensi data itu sendiri. Dan net backup itu sendiri bisa melakukan dedup antara net backup. Jadi bisa multiple net backup, lalu bisa diakses juga atau kompilasi dengan yang ada, bisa combine ke yang di Azure. Nah, ini kalau kita lihat tampilan topologi dari net backup. Jadi ada net backup console, dari customer bisa melihat kita bisa create master server dan media server. Lalu kita bisa lihat data-data atau server yang kita backup. Lalu kita bisa menempatkan di Azure hot tier backup atau cool tier backup yang akan di backup. Gitu. Nah, kalau kita lihat data yang di backup di Azure itu ada 40 regions atau 40 negara. Mungkin sekarang udah lebih server-servernya si Azure. Di mana kalau kita lihat di sini mappingnya, Azure itu ada di benua Afrika, di Amerika, di Asia, dan juga di Eropa. Sampai dengan Australia juga sudah ada. Jadi server-server mereka ada di berbagai, di mancanegara, di manca benua juga. Di mana lokasinya itu ada di US, ada di Kanada, North Europe, Jerman, Southeast Asia. Jadi storage-nya itu kalau kita tempatkan di cloud atau di Azure, itu bisa di berbagai tempat atau geostorage. Nah, seperti yang sebelumnya, net backup ini juga sama dengan backup exec, di mana
kita bisa backup langsung ke Azure Blob-nya. Dan kita bisa tempatkan di hot blob atau di cool blob, blob storage. Dan kita bisa melihat di storage kita backup di mana melalui info map, information map Veritas. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mau melakukan DR di cloud. Jadi apa aja sih yang butuh diprotek, yang perlu diprotek atau yang perlu diperhatikan itu ada volume system, volume boot, volume services, dan system state component. Dan di samping itu kita bisa melakukan backup atau bare metal recovery atau backup to virtual, physic to virtual, virtual to physic, atau convert virtual tanpa backup stream atau ad hoc virtual conversion. Gitu. Lalu step yang kedua, workload protection dan data management di multi cloud ini, kita bisa deployment akses ke Azure. Nah, di sini kita lihat, kita lihat di sini ada Microsoft Azure. Jadi net backup ini kita bisa langsung kita cek. Seperti kalau misalnya kita udah tadi backup ke Azure, kita bisa cek data-datanya lalu melalui Veritas Access, dan juga yang ketiga adalah DR kita bisa support ke NAS juga. Dan deployment-nya Azure itu kalau kita lihat, kita skip aja nih tampilannya apa aja yang dibutuhkan waktu kita mau melakukan backup menggunakan backup dengan mudah dengan VRP. Jadi kita butuh biasanya di infrastruktur kita itu sudah ada VMware atau Hyper-V atau multi-tier sekalipun, dan kita butuh data mover untuk memindahkan data-data backup kita ke cloud, ke Azure menggunakan VRP, Veritas Resilience Platform. Lalu nanti kita bisa recovery ke Azure berupa VM juga, instance VM. Lalu kita bisa juga backup ke Blob atau ke manage disk-nya Azure. Nah, kalau di sini kita lihat kebutuhannya apa aja sih, komponennya apa aja kalau kita mau backup menggunakan net backup ke Azure. Jadi kita butuh, kita skip aja ini. Oke. Kita butuh master dan media server. Lalu ada VRP Replication Appliance. Ini dibangun di atas VM. Jadi bentukannya OVA, Virtual Appliance, Object Virtual Appliance. Nah, lalu di cloud itu sendiri juga butuh VRP. Jadi nanti once sudah di backup, kita bisa replicate ke cloud. Nanti ngobrolnya antar VRP, atau bisa dengan VRP ini kita bisa melakukan juga live backup. Live backup itu kita bisa once misalnya si user menggunakan AD di virtual, AD secondary di virtual, itu bisa langsung live backup atau live replikasi ke Azure dengan VRP ini. Nah, ini topologinya. Secara basic itu kita bikin master media, lalu ada resilience-nya juga nanti. Nah, seperti ini. Nah, lalu di cloud itu ada resilience manager. Kalau kita lihat secara deep availability set-nya, di sini udah ada network security group. Di dalamnya ada resilience manager VRP. Lalu ada Azure Services, di sini kita ada storage-nya. Jadi setelah itu baru nanti ngobrol antar si VRP. Nah, kita selanjutnya sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau teman-teman dari topologinya atau komponen yang dibutuhkan untuk membangun net backup ke cloud?
Mungkin bisa Alvin. Oke. Saya lanjut. Jadi kalau kita lihat workload protection ini atau manage data ini best practice di Azure itu kita menjawab use case long term retention dengan net backup dan data workload portability, dan kita bisa melakukan DR di cloud. Lalu yang keempat dari use case sebelumnya, kita bisa menjaga aplikasi yang milenial atau aplikasi yang kita sudah bangun di cloud. Jadi kan habitnya itu kita sudah bangun di on-premise dan juga di cloud. Kita bisa proteksi yang di cloud juga dengan net backup. Dan challenge-nya untuk data itu sendiri, data selalu berkembang atau tumbuh secara cepat, di mana membutuhkan performance dan capacity yang cepat juga. Dan juga service level objektif dari si data itu sendiri. Dan kita challenge-nya itu butuh efisien secara operasional. Di sini net backup sudah menjawab dengan single management console-nya. Dia bisa backup on-premise dan juga bisa backup ke cloud dengan VRP-nya. Ya, jadi solusinya tadi menggunakan Veritas Access dan juga untuk kita melihat retention dan data movement ke Azure, dan tadi tools dari net backup adalah VRP, integrasi dengan VRP, Veritas Resilience Platform. Jadi kita bisa migrasi atau aplikasi atau live replicate data yang berjalan atau yang sedang running di VM atau virtual server. Oke. Nah, Veritas itu sendiri bisa consult, kita bisa menampung kesulitan Bapak Ibu untuk backup atau infrastrukturnya. Kita bisa melakukan advisory services, kita bisa desain dan deploy, dan kita bisa mengoptimalkan data backup secara efisien. Lalu kita bisa melakukan training produk atau sertifikasi untuk dari sisi Veritas, dan juga ada pula juga managed service. Oke, sekian dari saya, Calvin Situmorang, atau Bapak Ibu bisa email jika ada pertanyaan, bisa private ke email calvin.situmorang@miko.id atau bisa telepon ke 0811123427. Oke, sekian presentasi saya. Adakah yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Oke, Pak Calvin, sebelumnya terima kasih. Ini kalau saya lihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Irfan, yaitu adakah kendala pada server target yang menggunakan sistem operasi 32 bit dalam masalah kompatibel? Misal untuk server backup exec kita menggunakan sistem operasi 64 bit, sedangkan server target yang akan kita backup menggunakan sistem operasi 32 bit. Silakan Pak Calvin jawab. Oke, terima kasih Pak Irfan untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang 32 bit itu kita cari yang kompatibel untuk agentnya nanti, atau kita bisa open case ke Veritasnya langsung untuk yang 32 bit ini. Nanti jadi akan di-develop untuk yang 32 bit. Seperti itu. Atau mungkin dari Pak David ada mau yang ditambahkan terkait dengan pertanyaan ini? Pak Irfan, apakah sudah menjawab? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak Calvin. Pertanyaan kedua datang dari Pak Eko. Ya. Untuk file backup exec, extensionnya apa ya, Pak? Apakah file tersebut bisa dibuka di software lainnya?
Kemudian, apakah file backup tersebut sudah ada sistem enkripsinya sehingga aman jika ada ransomware? Oke, terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Jadi backup extension-nya apa? Menggunakan extension-nya MSI untuk Windows. Tergantung sih. Jadi kalau Windows itu MSI, dari Linux itu Linux sendiri extension-nya. Jadi menyesuaikan sistem operasi. Lalu apakah file tersebut bisa dibuka di software lainnya? Maksudnya ini file yang sudah di backup kah? Kalau sudah di backup, jawabannya tidak bisa dibuka di software lain. Jadi hanya untuk di backup exec saja. Jadi bisa restore menggunakan backup exec saja. Kemudian apakah file backup tersebut sudah ada sistem enkripsinya? Untuk enkripsinya itu belum ada, Pak. Jadi ini kalau untuk enkripsi itu beda konsep sih Pak. Kalau itu enkripsi itu lebih cenderung ke security. Jadi dia itu untuk enkripsinya itu menggunakan, kalau Bapak ingin enkripsi menggunakan security enkripsi. Kalau untuk backup kita full backup dari sistem operasi misalnya Windows yang kita backup gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eki. Lisensi yang digunakan di Azure itu seperti apa ya Pak untuk backupnya? Untuk lisensi atau lisensi yang digunakan di Azure itu tergantung dari yang dipilih pada saat pemesanan, bisa capacity base atau agent base. Nah, nanti di Azure itu mengikuti yang dipesan di on-premise itu. Karena yang di Azure itu adalah bring your own license. Jadi yang di on-premise itu bisa berlaku di Azure. Seperti itu, Pak. Oke, Oke, baik. makasih Pak Eki. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Teguh, Pak. Apa kelebihan Veritas dari brand tetangga? Apakah untuk backup VM Veritas masih memerlukan agent? Dan apakah license Veritas dapat sefleksibel brand tetangga? Oke. Untuk fleksibel, apa kelebihan dari Veritas itu seperti info sebelumnya, itu Veritas Net Backup sudah menggunakan sudah integrasi dengan VRP atau CloudPoint. Jadi integrasi dengan CloudPoint ini, CloudPoint itu kalau saya infokan itu buat membackup atau cara cepat untuk backup cloud. Jadi once misalnya Bapak sudah memiliki aplikasi atau server di cloud, dengan CloudPoint ini bisa di backup. Jadi backup secara cepat. Jadi di infra yang di cloud ngobrol dengan cloud langsung ke backup sama si CloudPoint ini. Gitu. Lalu itu kelebihan yang pertama di CloudPoint. Lalu yang kedua di Net Backup Veritas Net Backup VRP ini kita bisa melakukan live replication gitu. Jadi nggak perlu backup dulu, tapi bisa langsung replikasi dari server atau aplikasi yang sudah ditanam agent backup gitu. Itu kelebihannya. Dan apakah untuk VM Veritas masih memerlukan agent? Masih membutuhkan Pak jawabannya gitu. Karena untuk ngobrol ke master dan media servernya si Net Backup butuh agent. Dan apakah license Veritas dapat sefleksibel tetangga itu fleksibel yang dimaksud dari kalau untuk capacity license-nya itu ya tetap di capacity sih Pak. Jadi misalnya capacity yang dipilih
capacity based license yang dipilih 1 tera hanya digunakan untuk capacity. Kalau untuk perpindahan misalnya langsung pindah dari capacity ke agent, mungkin kita bisa open ke tim sales atau Mbak Olin bisa menjawab untuk terkait ini license. Oke, mungkin sekadar menambahkan gitu ya Pak. Untuk kebetulan untuk Veritas saat ini sudah tidak menggunakan agent untuk VM lagi. Selain itu, kelebihan dari Veritas sendiri adalah Veritas juga sudah mendukung instant recovery untuk VM-nya. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan dari brand tetangga. Kemudian kelebihan yang kedua adalah ada di license Veritas yang berdasarkan kapasitinya. Karena untuk license Veritas yang berdasarkan kapasiti ini sudah sangat fleksibel, yaitu bisa dipakai untuk environment fisik, VM maupun di cloud. Dan juga kita juga mensupport untuk yang application and database protection-nya. Seperti itu. Oke, apakah sudah cukup jelas, Pak Teguh? Oke, baik Pak Teguh, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Budi. Untuk backup ke Azure ini apakah ada minimal bandwidth internetnya Pak? Berapa besar supaya backupnya bisa berjalan dengan lancar? Silakan Pak Calvin. Oke, terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Untuk minimal bandwidth-nya ada dan berapa besar itu saya akan coba share. Ini untuk yang Veritas itu di sini kita bisa setup. Jadi saya coba show aja ya. Bentar. Coba saya share di tim sini aja biar lebih. Nah, di sini Pak. Saya coba share di chat. Jadi kita bisa setup dan minimalnya itu 102 MB per second. Nah, dan kita bisa setup intervalnya. Ini kita scalable storage buat cloud ya Pak, gitu. Untuk backup bisa berjalan lancar, rekomendasi saya itu adalah dedicated internet kalau jika mau melakukan backup ke Azure. Jadi dia satu line traffic aja, networknya misalnya sudah diarahkan 10 MB per second, itu ya segitu aja nanti. Jadi nggak mengganggu traffic atau network ke yang lainnya, gitu Pak Budi. Oke, baik Pak Calvin. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Wijaya. Jika Veritas kami integrasikan dengan sistem lain, apakah kompatibel dan bagaimana keamanannya? Sorry Pak Wijaya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mau nanya, saya masih ambigu ini Pak dengan sistem lain ini yang dimaksud seperti apa Pak? Gitu. Apakah sistem lain yang dimaksud adalah backup yang lain atau seperti apa sih? Untuk keamanannya sudah dipastikan aman sih Pak. Karena untuk trafficnya sendiri sudah menggunakan SSL tadi. Gitu. Pak Wijaya, saya boleh tanya sistem lain yang dimaksud seperti apa? Oke.
misalnya dengan backup yang lain itu seperti merek sebelah belum bisa sih Pak. Gitu, jawabannya belum bisa untuk integrasi dengan sistem backup yang lain. Jadi emang fokus di net backup, backup exec. Seperti itu Pak. Sama-sama Pak Wijaya. Oke, paham. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mungkin bisa dituliskan di kolom chat atau mungkin bisa aktifkan mic-nya. Oke, sambil menunggu juga saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan pengisian feedback form. Adapun untuk linknya sudah dikirimkan oleh tim kami di kolom chat. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sampai sini webinar kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam webinar kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu.